Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang kami hormati para kiai, para guru, habaib, asatidz, dan Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mari kita sempurnakan acara istighasah kita pada malam hari ini. Setelah kita baca salawat dan berdoa, seperti biasa dilanjutkan dengan tausiah yang biasanya disampaikan oleh Bapak Imam Besar dan Menteri Agama Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA, yang kebetulan pada malam hari ini ada persiapan pemberangkatan kloter pertama haji di Pondok Gede. Jadi beliau hadir di sana. Kita bantu doa semoga semua prosesnya keberangkatan haji dari kloter pertama sampai akhir semuanya berjalan dengan lancar, dan para jamaah haji kita mendapat haji yang mabrur, dan kemudian pada tahun-tahun berikutnya kita menyusul mendapat berkah, mendapat kesempatan untuk pergi haji dan menjadi haji mabrur. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, kita masing-masing kita sudah merasa ahli ibadah, dan alhamdulillah kita bisa buktikan pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian berada di Masjid Istiqlal adalah bukan sesuatu yang tidak disengaja. Kami yakin Bapak Ibu sekalian sengaja pergi ke Masjid Istiqlal bil i'tikaf untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam ibadahnya. Segala macam ibadah kita sudah lakukan. Namun demikian, ada hal yang perlu kita perhatikan. Di samping kita sudah memperhatikan syarat rukun semua ibadah, yang wajib, yang sunnah, syaratnya apa, rukunnya apa, kita mesti penuhi. Tapi ada juga yang diingatkan oleh Al-Quran, bahwa di sana nanti di akhirat nanti ada kelompok ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Surat Ali Imran ayat 22. Adalah orang-orang yang habitat a'maluhum, yang ternyata amal-amalnya itu habitat itu dihapus, dibatalkan pahalanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita termasuk orang-orang yang habitat a'maluhum. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Karena itu kita perlu hati-hati. Karena orang-orang yang habitat a'maluhum, yang amal-amalnya ternyata digagalkan pahalanya, dihapus, dibatalkan, itu yang disebut juga dalam Al-Quran alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang merasa dirinya telah berbuat baik sebaik-baiknya di dunia, sudah sholat, sudah zakat, sudah sedekah, macam-macam. Wa yahsabuna
annahum yuhsinun sunat. Tapi mereka menurut Al-Quran adalah dhalla sa'yuhum. Mereka itu orang-orang yang tersesat pada dasarnya, karena tidak tahu bahwa amal-amalnya ini ternyata habitat a'maluhum, digagalkan, dibatalkan, dihapus, tidak sah. Ini penting banget kita untuk mengetahuinya. Apakah yang bisa menggagalkan ibadah itu? Disebutkan adalah ar-riya. Riya. Ibadah-ibadah kita ini, kalau ada sebutir biji sawi di dalam diri kita, bahwa ketika kita melakukan ibadah itu untuk tujuan supaya dilihat orang lain, supaya dipuji orang lain, supaya mendapat penilaian dari orang lain, kemudian kita mendapat kemudahan-kemudahan dari orang lain, maka ini adalah riya. Riya dari kata ro'a, yara, yang artinya melihat atau diperlihatkan. Jadi ibadah kita ternyata tujuannya bukan Allah, bukan untuk Allah saja, ternyata ada juga untuk manusia. Karena itu dikatakan bahwa riya itu adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yang kita tidak terasa. Bahwa ketika kita sholat, kita mengatakan dengan niat usolli fardhu isya'i, aku sholat fardu isya'. Kemudian di akhirnya kita katakan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena kita sholat di Masjid Istiqlal, dilihat orang banyak ini, ibu-ibu juga ada, bapak-bapak ada, adik-adik semuanya ada, masuk TV lagi, masuk streaming YouTube Masjid Istiqlal setiap sholat itu. Kemudian dalam hati terbersit. Tadi meskipun niatnya sudah benar, tapi terbersit dalam hati, oh saya dilihat. Saya dilihat oleh orang kampung saya, di kampung sana, di Surabaya, di Pekalongan. Keluarga kita nonton TV, melihat, lalu kita alhamdulillah dilihat. Ada terbersit di dalam diri kita, ternyata di samping tadi niat lillahi ta'ala, tapi untuk dilihat orang. Maka ini dikatakan syirik. Kenapa syirik? Karena ini mensekutukan antara pujian orang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan syirkul khafi, syirik yang samar-samar. Karena syirik yang samar-samar itu, maka yang tahu adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa melihat dalam hati kita ini niatnya apa. Hanya diri kita yang tahu. Dan ternyata riya ini sangat berbahaya. Para sahabat itu juga sangat berhati-hati dalam menghindari syirik ini. Dikatakan, Sufyan As-Sauri mengatakan, kam ajtahidu fi takhlis riya min qalbi, kullama 'allajtuhu min janibin dhahara min janib. Sufyan As-Sauri mengatakan, betapa saya telah berusaha sekuat mungkin untuk menghindari riya dari hati ini, tapi setiap kali kami hilangkan riya ini di sini, muncul di sisi sini. Setiap kali sudah saya nggak mau riya, tapi kemudian ada lagi, muncul lagi. Karena ini bukan hal mudah. Menghilangkan riya ini perlu latihan dan perlu kesadaran bahwa riya itu berbahaya, karena dia bisa amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa jika kita mensekutukan Allah dalam hal niat ibadah, maka Allah akan katakan pada kita, mintalah pahala kepada orang yang kau tuju supaya memuji Anda.
Dan ketika pujian itu sampai pada maka itulah pahalanya. Maka ini sangat berbahaya. Baik itu sholat, zakat, utamanya biasanya sedekah. Ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Kita berceramah, ingin dipuji orang, dilihat orang, biar dikatakan ceramahnya bagus, nanti diundang kemana-mana. Itu juga dunia. Tapi apakah kemudian ibadah kita harus disembunyikan? Ada ulama yang mengatakan, sekiranya ada ibadah-ibadah yang bisa disembunyikan, maka sembunyikanlah. Itu akan aslam. Tetapi tidak semuanya harus kita sembunyikan. Kita sholat jamaah, kita bareng-bareng. Bahwa sedekah juga ada yang harus memang diterang-terangan, supaya untuk dakwah mengajak pada yang lain untuk bersedekah juga. Karena itu yang bisa kita lakukan adalah kita menata diri kita sendiri, kita menata hati kita, kita menata niat kita. Setiap kali muncul pikiran untuk riak, kita dorong, jangan sampai muncul. Dan kita tahu bahwa ini riak, tidak boleh, tidak boleh, harus dikendalikan. Kalau dia dikendalikan dan kita nyaman dengan pujian orang ini. Dan Bapak Ibu sekalian, pujian itu lebih banyak mematikannya daripada menghidupkan. Kalau kita termakan oleh pujian itu, kita termakan oleh pujian, katakan kita bahwa kita hebat, kita kemudian merasa diri kita hebat beneran, padahal orang itu basa-basi. Orang muji itu belum tentu benar pujian. Orang muji kita basa-basi. Kalau kita kemakan pujian itu, pertama kita akan riya. Yang kedua, kita akan ujub. Ujub itu adalah merasa diri kita hebat dan lebih hebat dari orang lain. Saya duduk di sini, Bapak Ibu sekalian di bawah, saya merasa hebat misalnya. Itu ujub. Dan ujub ini juga bisa habitat a'maluhum, tadi bisa menghapus pahala. Karena itu yang penting adalah kita bagaimana kita selalu tawadhu kepada orang lain, meskipun kita diberi kesempatan. Bukan berarti Anda paling hebat. Masih banyak orang-orang yang hebat yang kesempatan tidak sama. Dan masih ada yang lebih detail lagi yang dikatakan oleh Ibnu Ajibah dalam syarah kitab Al-Hikamnya, bahwa riya itu tadi, riya itu termasuk dalam syirik khafi. Berarti ada syirik jali, ada syirik khafi. Jali itu syirik yang jelas-jelas kita masukkan Allah. Yang khafi itu yang tidak jelas, samar. Yang samar itu adalah riya. Tapi riya juga dibagi dua. Ada riyaul jali, ada riyaul khafi. Riyaul jali yang kita memang sengaja memperlihatkan pada orang kehebatan kita, amal ibadah kita, itu riyaul jali. Tapi riyaul khafi digambarkan oleh Ibnu Ajibah dalam bukunya Syarah Al-Hikam, bahwa jika engkau sudah melaksanakan ibadah, misalnya tahajud di rumah sendirian, orang anggota keluarga pun tidak tahu mereka tidur, apalagi tetangga, tidak ada yang tahu, sudah ikhlas banget ketika kita sholat tahajud. Lalu ketika pagi hari kita keluar rumah, kita ketemu sama tetangga kita yang sama-sama keluar rumah, lalu kita ngobrol, tapi dalam hati kita itu mengatakan, tidak sampai disampaikan ini, tidak sampai masuk apa keluar melalui mulut, tapi dalam hati saja, hai tetanggaku, kamu tidak tahu kan kalau aku ini ngantuk karena semalam tahajud. Sebelum saat tahajud khusyuk banget.
Hebat kan? Ada perasaan. Itu riyaul khafi, riya yang tidak jelas, riya yang samar-samar, yang hanya kita yang tahu. Maka sesungguhnya bagaimana kita bisa menghindari riya ini sangat sulit, dan itu perlu latihan, perlu latihan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita latih diri kita untuk bisa menghindarkan diri dari riya. Dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak akan melupakan amal baik sekecil apapun akan dicatat asal dengan benar dan terhindar dari riya sebagai kebaikan. Dan Allah juga akan mencatat semua amal baik buruk kita, walau misqala dzarrah, walau sebutir zarrah, itu atom, walakul ya, kecil nggak bisa kasat mata, tapi itu akan dicatat. Tapi syaratnya adalah tidak ada ujub, tidak ada riya. Karena itu penting sekali kita sama-sama mengingatkan diri kita. Mari dari saat ini kita niatkan semuanya dengan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada tujuan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul musta'an wa huwa lit taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.